Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kesibukan dunia ini, seringkali kita lupa untuk mengingat Allah SWT dan mengejar kebaikan di setiap langkah kita. Dalam video ini, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepadanya, belajar dari ajarannya, dan merenungkan kebesarannya. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan dengan menyebarkan pesan ini kepada orang lain. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita. Selamat menonton dan semoga kita semua mendapatkan manfaat yang berlimpah dari video ini. Larangan saat haid menurut Islam dan kesehatan, jangan dilakukan. Artikel ini akan mengulas larangan saat haid menurut Islam dan ditinjau dari segi kesehatan. Haid adalah masa menstruasi yang dialami wanita setiap bulannya. Umumnya, fase haid atau menstruasi berlangsung selama 6-7 hari. Berikut adalah hal-hal yang perempuan harus perhatikan saat haid berlangsung. Larangan saat haid menurut Islam. Menurut buku Tausiah Sesejuk Embun Tema Kemuslimahan, ceramah asyik, segar, menghibur, dan kekinian oleh Anissa Nur Rahma. Larangan saat haid dalam Islam terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka, anil mahid, qul huwa azan fatazilun nisa petafil mahidi wala takrabuhunna hatta yathan. Faiza tataharna fapatuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Berikut beberapa aktivitas yang tidak boleh dilakukan wanita muslim ketika sedang menstruasi. 1. Sholat. Larangan ini sudah dijelaskan dalam hadis berikut. Apabila datang masa haidmu, tinggalkanlah sholat. Dan jika telah berlalu, mandilah kemudian sholatlah. Hadits riwayat Bukhari. 2. Puasa. Aturan ini berlaku untuk puasa wajib dan sunnah. Wanita yang sedang haid selanjutnya harus mengkodo puasa wajib sesuai hadits berikut. Kenapa gerangan wanita yang haid mengkodo puasa dan tidak mengkodo sholat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid. Maka kami diperintahkan untuk mengkodo puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodo sholat. Hadits riwayat Muslim. 3. Berhubungan intim. Wanita yang sedang mengalami haid dilarang untuk berhubungan intim dengan suami. Dikutip dari situs Majelis Ulama Indonesia (MUI), larangan bertemunya dua alat kelamin suami istri saat istrinya sedang haid adalah haram. Menurut anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Aminuddin Yaakob, larangan ini didasari pendapat Ibnu Abbasra. Aturan serupa telah dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadits berikut. Lakukanlah segala sesuatu selain jima, hubungan badan. Hadits riwayat Muslim. 4. Tawaf. Larangan tawaf saat haid tercantum dalam hadits Rasulullah SAW yang dijelaskan pada Aisyah saat berhaji. Berikut hadisnya. Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Hadis riwayat Bukhari. Maka adalah tempat bagi orang-orang suci dan Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Wanita dilarang melakukan tawaf hingga darah haid benar-benar bersih dari rahimnya. 5. Masuk masjid. Sebetulnya tidak ada aturan tegas terkait larangan wanita masuk masjid saat sedang haid. Namun, ada baiknya untuk selalu berhati-hati dan tidak perlu datang ke masjid jika tidak ada keperluan dan mengantisipasi keluarnya najis kotoran haid yang berpotensi mengotori kesucian masjid. 6. Menyentuh Al-Quran. Larangan saat haid selanjutnya menyentuh Al-Quran sesuai penjelasan dalam Al-Waqiah ayat 79. La yamasuhu ilal mutahharun. Artinya, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kendati begitu,
Ayat tersebut tidak melarang muslimah yang sedang haid membaca Al-Quran. Muslimah masih bisa membaca kalam suci ilahi tanpa menyentuh kitab yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Muslimah uang datang bulan juga masih diperbolehkan membaca dalam konteks berzikir dan belajar agama. Sehingga aktivitas beribadah masih bisa dilakukan. 7. Cerai. Talak atau cerai yang dijatuhkan saat istri sedang haid tidak sesuai atau menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun talak tersebut tetap jatuh sesuai hadits berikut. Dari Ibnu Umar, ia telah mentalak istrinya ketika haid. Lalu Umar mendatangi Nabi SAW dan mengadukan hal tersebut. Kemudian beliau menganggapnya 1 kali talak. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Larangan saat haid menurut kesehatan. Berikut ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan saat haid menurut kesehatan yang dilansir dari Be Beautiful. 1. Minum alkohol. Meski alkohol dianggap dapat menghilangkan nyeri sementara, namun terdapat banyak efek negatif yang ditimbulkan jika dikonsumsi saat haid. Efek negatif tersebut antara lain jadwal haid menjadi tidak teratur hingga menyebabkan kadar kolesterol dan gula dalam darah menjadi naik. 2. Mengonsumsi kafein berlebihan. Kopi atau minuman yang mengandung kafein sebaiknya dihindari saat masa haid. Karena kafein dapat menyebabkan fluktuasi pada hormon dan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, kafein juga mengurangi kemampuan tubuh dalam menyerap zat besi sehingga tubuh menjadi lemas dan menimbulkan efek PMS. 3. Terlalu sering mengonsumsi makanan siap saji. Makanan siap saji memang mudah ditemukan dan praktis. Contohnya, burger, ayam goreng, makanan kaleng, sup kaleng, dan lain-lain. Jika mengonsumsi makanan siap saji terlalu berlebihan, dapat menyebabkan hormon terganggu dan efek PMS yang tidak nyaman. 4. Konsumsi makanan berlemak. Larangan saat haid menurut kesehatan selanjutnya adalah menghindari makanan berlemak. Sebab, makanan berlemak menyebabkan timbulnya prostaglandin, yaitu hormon yang merangsang terjadinya kontraksi pada otot rahim dan berpotensi menyebabkan nyeri saat haid. 5. Menggunakan produk olahan susu. Makanan yang terbuat dari olahan susu seperti krim dan keju sebaiknya dihindari saat haid berlangsung. Sebab, produk olahan susu menyebabkan asam arakidonat menjadi tinggi dan menyebabkan dismenore, nyeri haid. 6. Memilih menikmati makanan ringan. Makanan seperti keripik, kue, dan jajanan ringan menyebabkan hormon estrogen meningkat dan terjadi mood swing saat haid. 7. Berlebihan mengonsumsi olahan tepung. Terlalu banyak mengonsumsi makanan dari olahan tepung juga tidak direkomendasikan untuk wanita haid. Sebab, tepung terbuat dari biji-bijian yang mengalami proses pengolahan dan kemungkinan besar kehilangan nutrisi dan vitaminnya. Hal ini dapat menyebabkan gula darah menjadi naik dan pencernaan terganggu. 8. Tidak menghindari makanan bergaram tinggi. Larangan saat haid menurut kesehatan selanjutnya adalah menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam. Sebab, makanan tinggi garam menyebabkan tubuh kelebihan cairan, pusing, dan tidak nyaman. Tetaplah berada dalam perlindungan Allah. Dan semoga kita semua dapat menemukan kebenaran dan kedamaian dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.